Salam guru penggerak, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferawati Nenggolan. Saya mengajar di SD Santa Maria Pekanbaru. Saya akan menjelaskan refleksi saya tentang pandangan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan dan pengajaran. Konsep pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat ditelusuri pada saat mendirikan Taman Siswa. Lahirnya Taman Siswa didorong oleh keadaan di mana bangsa yang masih mengalami kekurangan pengajaran dalam pendidikan. Untuk merubah hal tersebut, KHD mengembangkan proses pembelajaran melalui trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Setiap anak memiliki kodratnya masing-masing yang sudah digariskan walaupun masih samar. Maka tugas kita sebagai pendidik adalah membimbing, menuntun, dan menjadi instruktur murid agar murid kita merdeka sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Peran orang tua ketika di rumah, peran guru ketika berada di sekolah, dan peran masyarakat ketika di lingkungan sekitarnya sangat penting untuk mendidik dan dijadikan teladan atau panutan dalam melakukan sikap-sikap terpuji sehingga anak-anak kita memiliki sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan kebinekaan global yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Filosofi KHD tentang perubahan ada 3, yaitu kodrat keadaan, yang dibagi menjadi 2, kodrat alam dan kodrat zaman. KHD menjelaskan kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Yang kedua, prinsip melakukan perubahan. Di dalamnya ada asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Yang ketiga, budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karya. Demikian pula bahagia. Keluarga merupakan tempat bersamanya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Yang saya lakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran KHD dapat terwujud di kelas adalah: pertama, mendesain dan melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center learning dengan menggunakan pembelajaran cooperative learning dan menggunakan metode permainan. Yang kedua, memberikan pendidikan budi pekerti dengan melaksanakan pembiasaan dalam kegiatan keagamaan di sekolah maupun di rumah dan menumbuhkan sikap sopan santun, disiplin, gotong royong, dan kreatif pada siswa. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, guru, dan orang tua siswa untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Demikian pemaparan saya mengenai refleksi Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia.